Hai, halo, jujur cuy, dari kemarin Mimi tuh sampai nggak bisa tidur, gara-gara banyak banget cerita Jaeger buatan kalian yang belum sempat dibahas. Jadi kali ini kita bakal ngebahas 15 Jaeger buatan para viewer sekaligus. Buat Jaeger kalian yang belum muncul, pantengin terus cuy, karena siapa tahu muncul di part selanjutnya. Oke, lanjut cuy. Banyak yang mengira sejarah Jaeger dimulai dari Mark I. Namun, jauh sebelum GC Danger melangkah, ada sebuah proyek yang dihapus dari sejarah resmi PDC. Proyek itu bernama Mark 0. Rusia, melalui unit Yokote Forsten, adalah satu-satunya negara yang berhasil menciptakan monster besi sebelum standarisasi Mark I. Bayangkan, sebuah robot setinggi gedung 20 lantai dengan kepala berbentuk kotak baja masif, desainnya brutal, tidak ada estetika, hanya fungsi. Nikolai dan Georgi, sang pilot, harus menanggung beban saraf yang belum teruji. Yokote Forsten bukan sekadar robot. Dia adalah bukti bahwa manusia cukup gila untuk melawan dewa. Dengan modified anti-aircraft, machine gun, dan flamethrower di dada, ia membakar kaiju pertama di Arktik. Inilah fondasi dari segala yang kita kenal sebagai Jaeger. Setelah tragedi hancurnya Storm Garuda, Indonesia menyadari satu hal. Kita tidak bisa terus meminjam kekuatan bangsa lain. Di jantung Jawa Barat, tepatnya di Seterdem Bandung, selama 13 bulan, para insinyur terbaik kita membangun Jason Garuda, Jaeger Sunda. Statistiknya mengerikan cuy, speednya 10. Jason Garuda tidak dirancang untuk adu pukul statis. Di bawah kendali Kanza dan Putri Dewi, Jaeger ini bertarung dengan satu bahasa, pencak silat. Kaiju muncul di Jakarta, Jason Garuda tidak hanya menyerang, yaitu menari, menggunakan teknik sempo dan depok. Ia menghindari serangan lawan hanya dalam hitungan milimeter, lalu membalas dengan Rage Table Chris Blade langsung ke titik saraf kaiju. Awalnya, Kanza dan Putri tidak kompak, tapi di dalam drift, jiwa mereka menyatu. Inilah pertama kalinya dunia melihat bela diri tradisional bisa menjadi senjata paling mematikan bagi monster kategori tinggi. Namun, sejarah kita tidak selalu berisi kemenangan manis. Mari kita bicara tentang kalah kesatria. Jaeger Mark IV yang lahir dari baja Cilegon dan galangan kapal Batam, beratnya mencapai 2050 ton, dirancang sebagai benteng berjalan di perairan dangkal. 17 Juni 2030, kaiju Bon Mau menyerang. Kalah Ksatria adalah satu-satunya penghalang antara monster itu dan jutaan nyawa di Lampung. Dalam pertempuran yang kini dikenal sebagai Operasi Selat Merah, sistem saraf Jaeger ini hancur. Pilotnya, Raka Wiratama, yang kehilangan segalanya dalam serangan itu, mengambil keputusan paling berani dalam sejarah militer Indonesia. Ia tidak melakukan ejek. Ia mengunci harpon punggungnya ke tubuh Bon Mau dan memicu core collapse reaktor nuklirnya. Sebuah ledakan terfokus yang menguapkan monster itu, sekaligus melenyapkan Kalah Ksatria dari peta. Raka gugur, tapi ia memastikan bahwa Bon Mau tidak akan pernah melangkah ke daratan lagi. Indonesia kemudian menjadi pusat inovasi Jaeger di Asia Tenggara. Mari kita bedah database mereka secara spesifik. Pioro Boasau, mungkin begitu penyebutannya sih. Pioro Boasau, mungkin begitu penyebutannya. Kalian koreksi lagi ya di komen. Dari Sumatera Barat, sang eksekutor menggunakan 2 gergaji mesin raksasa dan penyemprot minyak dengan power 10. Ia memotong kayu seperti kayu di perhutanan. Lancer Omega Mark III pertama Jakarta. Meski tertinggal teknologinya, pilot Dul bersaudara membuktikan bahwa taktik mengalahkan segalanya. Meski hancur saat melawan kaiju Toda, pengorbanannya menyelamatkan jutaan nyawa di Papua Barat. Lightning Alpha, puncak teknologi Mark 9, mengalahkan kaiju level 10 sendirian. Namun, beban sinkronisasi begitu besar, hingga membunuh kedua pilotnya saat misi selesai. Sebuah kemenangan yang pahit cuy. Crystal War, Jaeger mistis ini, dia itu menggunakan sistem ilusi optik. Kaiju akan merasa Jaeger ini tidak ada, hingga mereka merasakan pedangnya menembus jantung. Di luar Indonesia ada kisah prototipe yang melampaui batas. White Glen, Jaeger yang berasal dari kolaborasi Jepang, Korea, dan Cina. Setelah negara mereka dilululantakkan kaiju, mereka mendatangkan sisa otak kaiju dari Amerika untuk dipelajari, dengan tujuan menciptakan Jaeger pertama yang mampu dikendalikan tanpa kokpit seperti sistem Yoshikomo di Gundam. Saat pembangunan, mereka diserang kaiju level 5.
yang mampu terbang dengan kecepatan Mach 4, Barutazaru. Hanya satu prototipe yang berhasil, White Glen versi Jepang. Jaeger setinggi 450 meter, bobot bersih 3000 ton, 5000 ton dengan full armament, dan bisa terbang antar benua dalam 3 jam dengan kecepatan Mach 12. Ditenagai reaktor bersih nan kuat, dikembangkan dari Gipsy Danger dan Gipsy Avenger, namun dengan sentuhan mesin kaiju untuk kekuatan luar biasa. White Glen dibekali segudang senjata, knuckle roket, plasma beam, shotgun dengan peluru warhead nuklir, meriam plasma adaptif, dan twin remote blade yang bisa terbang sebagai drone otonom raksasa. Pertarungan perdana White Glen terjadi di perairan Pasifik, memburu Barutazaru yang telah berputar-putar di sana selama 3 bulan. Saat terbang pulang setelah misi dibatalkan, dua pilot White Glen yang menggunakan sistem Psychonic Drive untuk kendali tanpa kokpit menyadari Barutazaru berada tepat di atas mereka. Pertempuran udara yang brutal dimulai. White Glen berhasil menyerang dengan rudal, tapi Barutazaru membalas dengan gelombang EMP yang melumpuhkan sistem lock. Mereka terpaksa beralih ke pedang drone manual, berhasil melukai punggung kaiju. Namun salah satu booster White Glen digigit hingga meledak. Setelah tabrakan frontal yang merusak White Glen, para pilot menggunakan taktik jenius, memancing Barutazaru dengan flare, lalu pada jarak 1000 meter melepaskan tembakan shotgun warhead nuklir ke kepala kaiju tersebut. Mata dan mulut Barutazaru robek, tapi ia memuntahkan darah korosif yang merusak pelindung depan White Glen. Para pilot tanpa ragu melepas armor depan, memperlihatkan kokpit utama yang rawan. Dengan roket knuckle dan drone otonom, mereka melanjutkan serangan. Barutazaru tiba-tiba muncul dari bawah, menabrak White Glen lagi, mencekram pundaknya dan merobek booster-boosternya. Pilot A dan B dengan tekad tak tergoyahkan melepas kedua tangan mereka menjadi drone booster, menabrakkan diri bersamaan ke kepala Barutazaru, menciptakan ledakan yang membutakan kedua matanya. Kaiju dan Jaeger sama-sama terjun bebas. Di momen genting itu, pilot B mengaktifkan overboost. White Glen melaju super cepat, Mach 4 ditambah roket knuckle menjadi Mach 6, menabrakkan tinju ke dada Barutazaru. Mereka menghantam tanah dengan kecepatan tak terbayangkan, menciptakan bola api dan kawah selebar 4 km. Barutazaru hancur dan terbelah dua. White Glen berdiri di tengah kawah. Kerangkanya rontok, kokpitnya hancur. White Glen meski rusak menjadi simbol tekad yang tak terlupakan. Kini ada 5 varian White Glen di dunia, namun yang asli tetap menjadi fondasi dan legenda. Dunia Jaeger tak berhenti di situ. Ada kisah Cherno Beta, versi terbaru Cherno Alpha, yang dipiloti Muhammad Fadil dan Muhammad Diva. Dalam latihan, mereka diserang kaiju kategori 4, Makju di Sochi, kota yang dipenuhi lava. Dengan Cherno, Beta hancur, Concord diserang lava, hingga PPDC terpaksa mengaktifkan Subdetection untuk mengalahkan Makju. Ada juga Eclipse Leviathan, Jaeger Mark 7, prototipe terlarang dari PPDC, dirancang untuk skenario terburuk dengan armor titanium tungsten dan sistem senjata Umbrage SG, Eclipse Rocket, Ray, serta Leviathan Calamity System. Ia memiliki Blood Moon of Right, mode ekstrim yang mengalihkan seluruh daya reaktor, kekuatan, dan kecepatan. Namun dengan risiko terbesar, Eclipse Leviathan tidak dirancang untuk bertahan, ia dirancang untuk mengakhiri pertarungan. Terakhir ada Striker Inferno, Jaeger Mark 7 dari Jakarta, dipiloti saudara kembar bersama Storm Garuda. Bersama Storm Garuda, mereka menghadapi 3 kaiju kategori 6, Scourge, Tiber, dan Big Head. Striker Inferno hancur parah, kepalanya putus, tapi Storm Garuda berhasil mengalahkan 1 kaiju. Ada satu hal yang jelas, Project Atlas dan jaringan global Jaeger, seperti Paladin Ultra, adalah pionir. Namun, catatan terakhir Dr. Ratna membuat ruangan sunyi. Jika habis sudah muncul, berarti kaiju kini belajar tentang manusia. Perang ini masih jauh dari usai, dan setiap Jaeger, setiap pilot adalah harapan terakhir kita. Mana Jaeger favorit kalian? Dan apa strategi kalian untuk menghadapi kaiju tipe Abyss ini? Berikan komentar di bawah cuy. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk lore Jaeger lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya cuy.